Semuanya sehat? Puji Tuhan. Adik-adik ingat ya, harus selalu pakai masker dan menjaga kesehatan supaya tubuh kita sehat. Adik-adik, nah sekarang kita akan mulai ibadah kita. Nah sekarang Kak Tini mau buka masker dulu supaya suaranya jelas. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita tetap bersyukur hari ini kita boleh bersuka cita bersama-sama. Nah adik-adik, sudah 1 minggu kita nggak ketemu. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Ayo adik-adik semua berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu hari ini harinya Tuhan. Semangat ya, musik. Hari ini harinya Tuhan, semua harus bersuka cita. Tidak boleh ada yang cemberut ya, adik-adik di rumah ya. Semangat ya. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya punya Allah yang luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, duduk yang manis. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh beribadah. Tuhan Yesus berkati kami ketika kami memuji Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dengan penuh semangat. Terima kasih untuk kasih dan berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu jalan serta Yesus. Kenapa kita harus jalan beserta Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus selalu melihat kita, selalu ada di dalam hati kita, dan selalu menjaga kita. Ingat ya, kalau kita sedih, Tuhan Yesus tolong kita. Kalau kita sedang senang, Tuhan Yesus juga tolong kita. Nah,
Nah, sudah siap adik-adik? Sekarang kita berdiri pakai gerakan ya. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Semangat adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, puji Tuhan, jalan serta Yesus setiap hari. Tuhan sedang tolong. Dan anak adik-adik semua, kita bersyukur ya, hari ini kita juga tetap, adik-adik, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Kita harus selalu menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, karena Tuhan Yesus lebih dahulu menolong kita. Kita berbagi cerita, kita berbagi apapun yang ada di sekitar kita yang kita miliki. Adik-adik, kita juga bersyukur ya, kalau hari ini Tuhan ada nggak di sini? Coba lihat kanan, kiri, atas, bawah, ada nggak ya? Coba, ada nggak? Adik-adik ada. Di mana? Di hati kita. Ya, kalau kita mau melakukan sesuatu nih, terus ada kudus yang bisik-bisik, jangan, itu nggak baik. Nah, itu karena Tuhan yang ada dalam diri kita, dan kita harus melakukan hal-hal yang selalu baik. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Adik-adik boleh duduk ya. Saya ada, Tuhan pun ada. Musik. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Tuhan selalu tolong saya. Tuhan selalu tolong saya. Ya, benar adik-adik, Tuhan itu tolong kita saat kita menghadapi badai. Apa itu badai? Angin ya? Bukan adik-adik, badai itu ketakutan. Ketakutan kalau kita menghadapi saat ini apa? Lagi COVID, takut keluar. Kenapa? Takut kena virus, takut ke mall. Kenapa? Takut ketularan virus, takut kemana-mana. Nah, adik-adik, Tuhan selalu akan tolong kita. Tuhan ada bersama kita. Kita harus tetap tersenyum walaupun sekarang sedang ada badai COVID-19. Semangat adik-adik ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu With Christ in the Vessel. Anak-anak silakan berdiri.
Ya, tadi nyanyian tadi, saat-saat kita menghadapi badai kita harus tetap tersenyum bersama dengan Kristus. Nah, sekarang kita akan duduk manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita panggil ya, Kak Ruth, silahkan. Halo adik-adik, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Kak Ruth. Yuk, kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertema dengan berdoa, Tuhan memberiku perlindungan. Diambil dari kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah bernyanyi untuk Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang persiapkan hati, persiapkan telinga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita lihat dulu, kakak punya video untuk adik-adik. Kita lihat ya. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan
memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Adik-adik, tadi videonya ada Paulus yang sedang naik kapal. Tapi kapalnya gimana? Diterjang oleh ombak yang sangat besar, yang sangat tinggi. Paulus dan orang dalam kapal sampai membuang barang-barang di dalam kapal. Mereka juga sampai sempat beberapa hari tidak makan. Tetapi Paulus tidak bingung, Paulus tidak takut. Kenapa? Karena Paulus punya Tuhan Yesus. Paulus tahu Tuhan Yesus pasti menjaga Paulus. Sekarang kakak punya sebuah gambar. Adik lihat ya gambar ini ya. Ya, gambar apa ini? Gambar orang dengan perlengkapannya yang lengkap. Mau ngapain? Main bola? Bukan ya? Mau naik motor. Di sebelahnya udah ada motornya ya. Coba kita lihat yuk, orang ini pakai apa aja sih? Kita lihat dari yang di atas, yang di kepala, apa itu? Ya betul, helm. Helm dipakai untuk melindungi kepala, supaya kalau sampai terjadi kecelakaan mengurai benturan. Ke bawah pakai apa itu? Jaket, betul. Pakai jaket untuk melindungi dari cuaca, angin, atau bahkan hujan. Nggak mudah masuk angin ya. Yang di tangannya pakai apa? Pakai sarung tangan, betul. Pakai sarung tangan biar nggak langsung terkena matahari. Ke bawah pakai apa? Pakai celana panjang, melindungi kaki si pengendara dari panas matahari, atau mungkin kalau nanti ada cedera juga mengurangi. Yang paling bawah pakai sepatu, lebih nyaman ya. Kita kok pakai sepatu lebih enak, lebih aman juga ya. Semua itu yang adik-adik lihat itu adalah apa? Adalah usaha manusia memperlengkapi dirinya supaya kalaupun terjadi kecelakaan tidak sampai parah. Manusia diberi hikmat oleh Tuhan untuk menggunakan barang-barang yang ada untuk melindungi dirinya. Bahkan selama hampir 1,5 tahun belakangan ini juga kita memakai suatu benda yang harus kita pakai, terutama kalau keluar dari rumah. Apa itu? Ya betul, pakai masker untuk melindungi apa? Dari virus COVID. Betul. Nah, tapi coba adik-adik pikir, kira-kira semua barang-barang yang tadi itu apakah udah pasti nih menjaga kita nggak akan terluka, kita pasti selamat? Menurut adik-adik gimana? Belum tentu adik-adik. Perlengkapan tadi hanya bisa membantu kita mengurangi akibat dari kecelakaan. Tapi adik-adik ingat, kita punya siapa? Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu memberi kita perlindungan kapanpun, dimanapun. Kita bisa berdoa ya. Ingat, D-O-A,
doa, kita bisa berdoa, kita bisa berbicara pada Tuhan. Apa yang adik-adik ingin minta tolong, kita semua bisa ngomong sama Tuhan. Dengan berdoa, iman percaya kita semakin kuat. Tuhan pasti memberi perlindungan pada kita setiap saat, melindungi kita dari sakit penyakit. Tuhan juga memberi kita keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan juga akan membebaskan kita dari rasa takut kita. Ada yang takut gelap, ada yang takut petir, semua Tuhan pasti bantu kita. Ingat nggak yang barusan kakak bilang? Itu semua adalah tema bulan kita sepanjang bulan ini, yaitu tentang berdoa. Penting sekali kita rajin berdoa. Yang pertama, dengan berdoa Tuhan menyembuhkan. Yang kedua, dengan berdoa Tuhan memberiku keberanian. Minggu ketiga, dengan berdoa Tuhan membebaskanku dari rasa takut, dari kebingungan. Dan hari ini, di minggu terakhir, kita kembali diingatkan. Dengan berdoa, Tuhan memberiku perlindungan. Jadi ingat ya, berdoa selalu kepada Tuhan Yesus. Pasti Dia akan melindungi kita. Oke? Adik-adik, untuk ayat hafalan untuk hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 4a. Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi ya. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Selamat menghafalin. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, gimana firman Tuhannya tadi? Seru? Pasti. Kenapa seru ya? Karena itu firman itu diceritakan tentang kebenaran. Yaitu yang paling seru di dunia adalah membaca firman Tuhan. Yaitu menguatkan hati dan menguatkan kita, iman kita. Adik-adik, tadi apa sih yang terjadi? Kenapa perahunya kok bisa hancur? Kena badai? Emangnya badainya besar? Wow, betul, badainya itu besar sekali. Adik-adik, kita tetap percaya ya, mereka tetap selamat sampai ke tepi. Karena siapa? Tuhan yang menolong. Adik-adik, Tuhan itu hebat, Tuhan itu maha kuasa, dan Tuhan itu luar biasa. Ya, Allah yang maha besar. Adik-adik, semua berdiri ya. Kita akan sambut dengan pujian Allahku besar. Ya, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur karena sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan.
kita juga akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik, uang persembahannya boleh dititipkan ke papa mama atau ke transfer ke bank ya. Nah, supaya nanti papa mama bisa mengirimkan ke gereja. Saya adik-adik ya. Oke, adik-adik, kita akan berdoa dan kita akan menyanyi dulu sebelum berdoa ya. Beri syukur. Musik. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, boleh memuji Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu menolong kami, memberi kekuatan dan penghiburan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih, kami juga sudah memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sudah selama 1 tahun kami belajar online dan kami boleh naik kelas karena Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati liburan kami dengan sukacita dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk papa mama, untuk guru-guru sekolah minggu, untuk kakak adik kami. Berkati kami semua Tuhan supaya sehat dan bahagia selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita dengan menyanyikan Bapa terima kasih. Sudah selesai ibadah kita. Ingat ya, selalu pesan ibu pakai masker, menjaga protokol kesehatan, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Sampai ketemu ya, dadah. Tuhan Yesus berkati.